Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Setiap saudara di rumah ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Berarti kalau kita teliti, sudah 22 minggu kita deklarasikan Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Kita mau pastikan bahwa hidup kita bukan diatur oleh nasib. Hidup kita bukan diatur oleh omongan orang. Hidup kita bukan diatur oleh keadaan dan situasi. Hidup kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Siapa yang imani? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-22. Jadi dari 33 karya dahsyat Roh Kudus, hari ini kita sudah mempelajarinya 22 karya dahsyat Roh Kudus. Nah, salah satu karya dahsyat Roh Kudus yang perlu kita pelajari hari ini, bahwa Roh Kudus mengarahkan pandangan kita pada kemuliaan Allah. Saya percaya arah pandangan kita menentukan banyak hal. Amin. Hidup ini kadang-kala bukan soal keadaan. Hidup ini soal arah pandangan. Kita sama-sama beribadah di gereja yang sama. Kita sama-sama menjadi jemaat di gereja yang sama. Ada orang yang merasa sangat diberkati dengan gereja di mana dia beribadah. Tapi ada orang yang kecewa dengan gereja tempat dia beribadah. Sehingga dia selalu ngomongin gerejanya sendiri. Dia berkata, gue capek deh gereja itu. Tapi ada satu yang keluar dari gereja dan selalu merasa diberkati. Aduh, di gereja ini gue bertumbuh. Aduh, di gereja ini gue dipulihkan. Aduh, di gereja ini gue terima mujizat. Pertanyaan saya, salahnya di mana? Setan? Ya memang benar sih. Paling gampang salin setan. Setan gak pernah ngambek. Pertanyaan saya, salah pendetanya kah? Pertanyaan saya, salah pemimpin pujiannya kah? Salah orang sekretariatnya kah? Saya percaya persoalan di arah pandangan. Amin. Kita beribadah di gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama, menerima puji-pujian yang sama, menerima musik yang sama. Tapi sikap hati keluar ibadahnya bisa berbeda. Yang satu bisa sambil meneteskan air mata dan berkata, saya sungguh sangat diberkati hari ini. Tapi ada yang pulang acuh lalu bilang, gila tuh pendeta. Mundar mandir duduk. Ketawa tuh. Kayak kepukul di otak tuh pendeta. Mana yang mimpin pujian? Pujiannya kurang angkat. Pulang angkat nih kursi-kursi semua. Biar ngangkat betul-betul. Gue gak tahu ya kalau di gulu itu kayaknya gue nyanyi itu kayak pujiannya kurang, musiknya kurang ngalir gitu. Nyanyi di Ciliwung, anyut sekalian, ngalir sekalian. Kadang-kala bukan pujian yang salah, kadang-kala bukan firman Tuhan yang salah. Kalau firman Tuhan yang salah, semua gak diberkati. Tapi seringkali arah pandangannya. Ngerti gak sampai di sini? Ada seorang motivator yang pernah membagi arah pandangan dalam dua bagian yang menarik buat saya. Dia menjelaskan tentang seekor lalat dan seekor lebah. Lalat itu, walaupun dia terbang di bukit indah berbunga, pasti yang dia cari kotoran. Karena dia hidup dari kotoran. Dia nggak
nggak peduli sama rumput hijau, dia nggak peduli dengan bunga-bunga yang indah, dia nggak peduli dengan pohon-pohon yang indah. Yang dia peduli hanya kotoran. Lebah berbeda. Lebah walaupun dia lewat tempat sampah, tetap yang dia cari bunga, karena dia hidup dari sari bunga. Betul? Ada orang yang pembicaraan selalu nggak menarik kalau situasinya enak. Kalau kita bilang, waduh tadi saya di gereja diberkati lo begini, buat dia nggak menarik, nggak hidup dia. Tapi kalau ada orang bilang gini, lu tahu nggak sih? Oh mana? Oh ya, langsung hidup dia. Lalat, sukanya kotor. Tapi lebah berbeda, yang selalu dia cari yang indah, bunga. Betul? Kenapa rumah tanggamu tidak bahagia? Ya tapi suami saya banyak kekurangan. Saya ngerti bu, suamimu bukan malaikat, pasti ada kekurangan. Tapi boleh gak saya tanya dulu sedikit? Suamimu bukan setan kan? Karena yang kawin sama setan hanya genderuwo. Suamimu bukan setan kan, dia juga ada kelebihannya. Setuju? Cuman matamu seringkali mata lalat. Yang kau lihat hanya apa? Kekurangan. Pak, engkau boleh komplain dan bilang, ya tapi istri saya begini, I know. Engkau tidak menikahi malaikat. Mana mungkin anak geng motor bisa kawin sama malaikat? Ya. Istrimu memang tidak sesempurna malaikat, tapi dia juga bukan setan kan? Ya nggak usah mandang saya begitulah Pak. Ada bapak-bapak yang langsung. Ya bukan setan sih, tapi kroninya. Maksud saya, kadang-kala bukan berarti istrimu gak ada kelebihannya, tetapi pandangan matamu selalu pada kekurangannya. Siapa suami istri yang duduk sebelah? Gak usah ngelihat. Masa itu aja mesti dilihat, ini bener gak ya bini gue? Ulang. Siapa suami istri yang duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Peluk suami saudara, peluk istri saudara. Bilang sama dia, sayang kau yang terbaik. Gak usah ribut sama yang cie-cie. Jomblo dia, udah jelas itu. Sama-sama bilang sama saya, arah pandangan mempengaruhi banyak. Amin. Ini kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Di bawah judul perikop, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama, sama-sama bilang sama saya mahkamah agama. Pertanyaan saya, siapa mereka? Ini bukan geng motor, ini bukan preman pasar, ini mahkamah. Kalau mereka mahkamah agama, kira-kira siapa mereka? Orang-orang yang rohani. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, pertanyaan saya kedua, apa yang mereka dengar? Kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Stefanus. Kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan. Tapi ayat ini bilang apa? Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Stefanus tidak menyerang mereka, Stefanus tidak menghina mereka, Stefanus tidak merendahkan mereka, tapi sangat tertusuk hati mereka. Karena yang mereka lihat selalu hal-hal yang negatif. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Apa alasannya mereka marah? Tapi itulah hidup. Ada orang-orang yang marah lihat orang lain bahagia. Ada orang-orang yang marah lihat orang lain hidupnya sukses. Ada orang-orang yang marah karena orang yang sebetulnya jauh lebih bodoh dari dia, jauh lebih miskin dari dia, jauh lebih gak berpengalaman dari dia, tapi sekarang hidupnya jauh lebih sukses. Jadi mahkamah agama melihat Stefanus
Tiba-tiba tertusuk hati mereka dan kemudian mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi coba lihat ini. I am blessed with this. Saya sangat diberkati waktu baca ayat ini. Tapi Stefanus sengaja ditekankan yang penuh dengan Roh Kudus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya penuh Roh Kudus. Saudara-saudara yang di rumah ketik live chat saudara, saya penuh dengan Roh Kudus. Semua kita sekali lagi bilang saya penuh dengan Roh Kudus. Jadi sebelum saudara bertindak, sebelum saudara berbuat apa-apa, ingat saya orang yang berbeda karena saya penuh dengan Roh Kudus. Karena itu dijelaskan di sini Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap mereka semua dan bilang, "Hei setan kamu semua." Karena dia penuh Roh Kudus, dia menatap ke langit. Sama-sama bilang sama saya, menatap ke langit. Pak, kalau kau disakiti orang, kau dilukai orang, kau dikecewakan orang, kau dikhianati orang, tatap ke langit. Bu, kalau kau tertekan, kau sakit hati, kau kecewa, kau dilukai, tatap ke langit. Adik-adik muda, kalau umurmu udah 36 dan masih belum dapat pasangan teman hidup, tatap ke langit. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, terus ada? Belum, tapi minimal ada pengharapan. Jangan saudara bilang tatap ke langit, ih ada. Bikin apa saya yang di atas turun? Ada yang menanti. Genit lu. Kadang-kala kenapa kita emosi, kenapa kita tertekan, kenapa kita kecewa, kenapa kita berontak? Karena kita terlalu banyak menatap reaksi manusia. Seandainya Stefanus menatap orang-orang di sekitarnya, maka dia akan ada pertanyaan. Loh, kenapa kamu marah sama saya? What did I do? Apa yang saya buat? Kenapa kamu kecewa sama saya? Kenapa kamu kertak gigi sama saya? Kenapa kamu bertindak aneh-aneh kepada saya? Emang salah saya apa? Dia bisa sakit hati, dia bisa kecewa. Tapi kalau dia memandang ke langit, di situ dia melihat sesuatu yang baik. Makanya ayat ini bilang apa? Ia menatap ke langit. Haleluya. Lalu ia melihat kemuliaan Allah. Dan dikatakan apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada orang yang bertanya, bukankah Yesus harusnya duduk di sebelah kanan Allah? Kenapa dia berdiri? Seorang penafsir Alkitab berkata, kenapa dalam hal ini Yesus berdiri? Yang pertama, dia memberi penghargaan dan penghormatan kepada Stefanus. Dia ibaratkan begini, kalau kita sedang duduk di sebuah ruangan, tiba-tiba masuk gubernur, masuk pejabat, masuk seorang jenderal, apa yang terjadi? Engkau pasti berdiri dan memberi penghormatan. Setuju? Yesus yang harusnya duduk berdiri karena dia menghormati. Sikap Stefanus yang tetap tegar dalam segala perkara. Dan kenapa Yesus berdiri? Yang kedua digambarkan seperti kalau saudara pergi ke department store. Saudara tidak akan menjumpai SPG duduk-duduk di kursi sambil makan permen karet. Kenapa di departemen store SPG harus berdiri? Tanda dia siap melayani. Dengan lain kata, anak manusia berdiri untuk memberitahu kepada Stefanus, kau jangan takut. Aku akan datang tepat pada waktunya dalam menyelesaikan segala sesuatu yang kau perlukan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Lalu katanya, lihat ya. Kalau kita menatap ke langit, kita arahkan pandangan kita dengan tepat, kesimpulan yang kita ambil selalu tepat. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka. Kita kalau baca ayat ini kita bingung, kenapa sikap mereka begitu? Apa salah Stefanus? Itulah keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Akan ada banyak orang yang bilang, kok orang sekarang bisa sadis ya? Terus kenapa begitu? Kenapa begitu? Dan itu yang terjadi. Sekali lagi saya bilang, arah pandangan. Kadang-kadang kita pikir, ini pejabat-pejabat ini udah kaya, masih korupsi. Arah pandangan. Ada orang yang bilang, aduh pendeta heran, istrinya cantik, istrinya baik, masih juga selingkuh. Arah pandangan. Suaminya baik,
Suaminya kaya, suaminya cukupi segalanya. Masih juga ini perempuan minta cerai, masih juga selingkuh sama pria lain. Arah pandangan. As simple as that. Coba lihat di sini. Maka berteriak-teriaklah mereka dan dikatakan apa? Sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Pertanyaan saya, Stefanus menghujat mereka enggak? Stefanus memaki mereka enggak? Stefanus menghina mereka enggak? Bahkan yang lebih ngeri ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang kemudian diselamatkan Tuhan, berubah nama menjadi Paulus. Sedang mereka melemparinya, I can never imagine bagaimana bisa orang berteriak melempari batu. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini yang saya bilang, seorang pemenang. Sama-sama bilang sama saya, seorang pemenang. Seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah mengalami tantangan, tapi seorang yang tidak membiarkan dirinya menyerah di tengah tantangan. Amin. Dia tidak mau larut di tengah tantangan, dia tetap arahkan pandangannya kepada Kristus. Sehingga dia tidak berteriak sakit, ampun, waduh parah. No. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sama-sama bilang sama saya seorang pemenang. Seorang pemenang bukan tidak pernah bertanding, tapi seorang yang dapat menang atas setiap pertandingannya. Amin. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu apa? Ini yang saya bilang hebat. Orang sudah mau mati, nggak mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin orang lain. Amin. Ini yang saya bilang orang hebat. Pertanyaan saya, apakah dia tidak merasakan sakitnya? Anak Tuhan Yesus memang harus lewati penderitaan, tapi kita tidak akan menderita. Ada orang-orang yang menatap saya dan berkata, tapi itu tidak masuk akal, pendeta. Bagaimana kita melewati penderitaan tapi kita tidak menderita? Saya ambil contoh. Jalan 3 km menderita enggak? Halo? Jalan 3 km menderita enggak? Tergantung buat siapa. Dan tergantung jalan sama siapa. Betul enggak? Jalan 3 km sama mertua yang cerewet, geritik sudah terus. Kan jalan 3 km nih, napas sudah mulai gini. Kamu tuh jarang olahraga ya? Kamu tuh kebanyakan makan. Makanya jaga suami dengan betul. Ya ngomong aja selama 3 km. La ilah, itu rasanya seperti 476 km. Aduh. Setiap kali saya ngomong, kan maksudnya, kamu jangan ngelawan ya, kamu bantah ya. Terkutuk kamu ya. Ilah. Saya mau tanya, 3 km menderita enggak? Bukan cuma menderita, pusar pindah kanan. Tapi jalan 3 km dengan suami yang begitu manis sama saudara dan berkata, sayang, ini adalah kesempatan terindah dalam hidupku untuk menyatakan kepadamu, aku pria yang paling bahagia di hidup ini. Karena menikah dengan kamu, wanita yang teristimewa yang Tuhan sediakan. Itu 3 km, aduh rasa seperti 400 meter. Sampai di ujung kita bilang, sayang kita balik lagi yuk. Sehingga selalu saya bilang penderitaan adalah keadaan. Tapi menderita adalah situasi hati. Kita bisa melewati penderitaan, tapi dengan hati yang percaya bahwa Tuhan kekuatan kita, sumber sejahtera dan kemenangan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Yohanes 11 ayat 40 bilang, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sama-sama bilang sama saya percaya. Maka saya akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Klik. Yeskel 3:12. Maka roh itu mengangkat aku. Dan ketika roh Allah mengangkat aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala apa? Kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Jadi roh Allah dan kemuliaan Allah. Dua hal yang selalu berjalan bersama-sama. Klik. Karena itu saya simpulkan begini. Salah satu strategi iblis di akhir zaman bagi orang percaya adalah agar orang percaya mengarahkan pandangannya ke hal-hal yang hampa, hal-hal yang kosong, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang menyebalkan, dan hal-hal yang membosankan serta hal-hal yang menjemukan. Karena pada dasarnya iblis gak peduli sudah masuk gereja. Pada dasarnya iblis gak peduli sudah bertobat, iblis gak peduli sudah lahir baru, iblis gak peduli sudah penuh Roh Kudus. Kalau sudah menatap saya dan bilang, kenapa begitu pendeta? Karena intinya cuma sederhana, sudah bisa masuk gereja sejauh arah pandanganmu tetap duniawi. Iblis tetap memenangkan pertempuran ini. Ngerti maksud saya? Jadi jangan sudah pikir, oh saya udah baca Alkitab, oh saya udah penuh Roh Kudus. Jaga arah pandangan kita. Karena ada banyak orang udah di gereja, ada banyak orang udah penuh dengan Roh Kudus, tapi arah pandangannya masih apa? Duniawi. Lalu sudah mungkin menatap saya dan berkata, apa tujuan iblis mengarahkan pandangan saya? Minimal ada 3 mimpi iblis. Mengarahkan pandangan kita pada hal-hal yang hampa, hal-hal yang kosong, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menjemukan. Yang pertama, tujuannya agar kita kecewa. Dan orang kecewa separuh jiwanya pergi. Orang kecewa akal sehatnya tidak jalan. Dan orang kalau arah pandangannya tepat, dia tidak pernah akan menjadi kecewa. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, saya pelajari apa tujuan setan mengarahkan pandangan kita. Supaya kita kehilangan semangat dan iman. Padahal selama kita punya semangat, selama kita punya iman, kita pasti akan lihat mujizat. Amin. Alkitab saya bicara tentang wanita yang perdarahan 12 tahun. Dia memang sudah datang ke berbagai tabib, tapi keadaannya bukan semakin baik, keadaannya semakin buruk. Jadi selalu yang dia dengar berita buruk, selalu yang dia dengar berita buruk. Tapi ada satu yang hebat tentang wanita ini, dia memang pendarahan 12 tahun. Tapi semangat dan imannya tetap menyala. Sama-sama bilang sama saya, semangat dan iman saya harus tetap menyala. Karena arah pandangannya benar. Arah pandangannya bukan 12 tahun penyakitnya. Sehingga dia gak pernah minta dikasihani. Dia gak pernah bilang, Yesus tolong dong aku pendarahan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. 12 tahun. Kalau arah pandangan kita persoalan, arah pandangan kita masalah, kita panik terus, kita tertekan terus. Tapi arah pandangan dia, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Alkitab saya bilang seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sama-sama bilang sama saya, semangat dan iman. Kalau saya sudah kehilangan semangat dan iman bukan karena keadaannya buruk, tapi karena arah pandangan saya keliru. Yang ketiga, apa mimpi setan dengan mengarahkan pandangan kita? Supaya kita cenderung merasa hidup ini sia-sia. Sehingga tidak memiliki purpose of life. Sehingga kita akhirnya punya sindroma yang saya beri nama Kuesera-sera syndrome. Kuesera-sera, whatever will be lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Anak Tuhan punya tujuan hidup. Sama-sama bilang saya punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya yang pertama untuk memuliakan Kristus. Sama-sama bilang saya harus memuliakan Kristus. Buat Stefanus dirajam batu sampai mati tidak ada artinya, yang penting saya memuliakan Kristus. Orang mau tutup telinga, orang mau berteriak-berteriak, gak penting, yang penting saya muliakan Kristus. Yang kedua, purpose of life kita, tujuan hidup kita. Supaya kita menjadi terang.
Karena Alkitab bilang dunia di mana kita hidup adalah dunia yang bengkok dan sesat. Kita harus menjadi bintang yang menyala. Sama-sama bilang saya harus membawa terang. Dan yang ketiga, kita harus menjadi garam dunia. Garam itu bukan hanya memberi rasa. Kopi yang pahit sekalipun, ambil garam 1 sendok, masukin, pasti jadi asin. Garam itu bukan hanya memberi rasa. Makanya karena kita bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang atau diinjak-injak orang. Kalau kita sudah tidak memberi rasa, hidup Kristen kita jadi bahan tertawaan. Tetapi garam juga mencegah pembusukan. Dunia yang makin busuk ini perlu ada anak-anak Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya saya pelajari. Ada 4 hal yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita. Mengapa arah pandangan itu penting? Yang pertama saya pelajari. Karena arah pandangan kita menentukan sikap dan keputusan-keputusan hidup kita. Amin. Arah pandangan kita menentukan apa? Sikap dan keputusan-keputusan kita. Alkitab saya bicara tentang Musa mengutus 12 orang pengintai. Pertanyaan saya sederhana. Apa artinya 12 pengintai? Ini cuma clue aja ya. Bangsa Israel ada berapa suku? Jadi kalau ada 12 pengintai itu artinya apa? Yang terbaik dari setiap suku itu yang dikirim. Setuju? Iya kan? Tapi meskipun sudah yang terbaik, 10 orang memberi laporan negatif. Maksudnya laporan negatif di sini laporan yang normatif. Jadi mereka lihat ada raksasa-raksasa besar, mereka pulang, mereka bilang sama Musa, yes, negeri itu memang berlimpah susu madu, tapi kita nggak mungkin bisa masuk ke dalamnya karena negeri itu penuh dengan orang-orang raksasa. Kita seperti belalang, kita ditelan habis. But thank God, ada 2 orang yang arah pandangannya berbeda. Sama-sama bilang sama saya, berbeda. Yang satu bernama Yosua bin Nun dan yang kedua bernama Kaleb bin Yefune. Mereka tidak melihat hidup secara normatif. Mereka datang pada Musa, mereka memberi laporan, betul negeri itu berlimpah susu madu. Betul orang-orang raksasa ada di situ. Tapi mereka mempunyai arah pandangan yang lain daripada yang lain. Dia bilang yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita adalah Tuhan yang memberi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Berarti jelas arah pandangan menentukan apa? Sikap dan keputusan hidup kita. Kenapa bangsa Israel bisa masuk tanah perjanjian? Karena 2 orang yang punya sikap dan keputusan yang berbeda karena arah pandangan yang tepat. Yang kedua, apa yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita? Arah pandangan kita menentukan apa yang kita percaya dan kita yakini. Ada seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat. Maki-maki bangsa Israel. Daud gak bisa terima. Daud bilang sama kakaknya, siapa orang Filistin ini yang berani memaki-maki Allah Israel yang hidup dan berkuasa? Dia datangi Saul. Dia bilang, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Siapa itu? Aku akan menghadapinya. Tapi ternyata cara pandang Daud dan cara pandang Saul berbeda. Saul hanya memandang kuatnya, besarnya, pengalamannya Goliat. Tapi Daud memandang kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu Daud bilang sama Saul, aku akan menghadapinya. Saul bilang, kamu masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud tidak melihat hebatnya dan besarnya Goliat. Kalaupun dia tahu bahwa Goliat hebat, besar, kuat, dia tahu Tuhannya lebih hebat, Tuhannya lebih besar, Tuhannya lebih kuat. Sama-sama bilang, Tuhan saya lebih hebat. Sama-sama bilang, Tuhan saya lebih hebat. Waktu dia berdiri di hadapan Goliat,
Tiba-tiba dia dimaki oleh Goliat. Anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Saya percaya yang deg-degan bukan Daud. Yang deg-degan siapa? Saul. Dalam hati Saul tuh kan ini anak kepala batu banget. Udah gue bilang jangan habiskan lu, dimaki-maki lu. Tapi saudara, Saul terkejut. Karena Daud tiba-tiba berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Kenapa Daud berani? Arah pandangan. Yang ketiga, saya pelajari apa hal yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita. Yang pertama, arah pandangan kita menentukan sikap dan keputusan-keputusan hidup kita. Yang kedua, arah pandangan kita menentukan apa yang kita percaya dan kita yakini. Yang ketiga, arah pandangan kita menentukan suasana hati dan pikiran kita. Kenapa kita stres? Sudah kan ngerti kan bahwa Tuhan tuh hebat. Amin. Kan sudah ngerti kalau sudah stres sendiri sudah yang rugi. Itu semua tergantung arah pandangan. Kita tidak hidup di sorga, kita masih hidup di dunia. Pengkhianat masih banyak. Pengkhianat masih banyak. Tanya sama sebelah saudara, lu salah satunya bukan? Alkitab saya bicara tentang Bartimeus. Siapa Bartimeus? Pengemis buta. Anak Timeus yang duduk di tepi jalan di Yeriko. Dia memang buta, tapi arah pandangannya tepat. Waktu dia dengar Yesus lewat, dia nggak mau peduli, dia berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Dengar dia berteriak, tiba-tiba murid Yesus bilang, diam. Arah pandangannya tetap pada Yesus dan bukan pada hal-hal yang menyakitkan. Amin. Langsung dia bilang, Rabuni, aku ingin melihat. Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang arah pandangan saya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa hal yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita? Yang pertama, arah pandangan kita menentukan sikap dan keputusan-keputusan hidup kita. Dua, arah pandangan kita menentukan apa yang kita percaya dan yang kita yakini. Yang ketiga, arah pandangan kita menentukan apa? Suasana hati dan pikiran kita. Jangan jadi Kristen yang tertekan terus, kecewa terus, stres terus. Yang keempat, arah pandangan kita, haleluya, menentukan motivasi pencapaian masa depan kita. Amin. Saudaraku, Stefanus memang mati. Tapi bukan kematian yang dia takuti. Sama-sama bilang sama saya, kematian tidak perlu saya takuti. Nah, lemes. Ini manusia takut mati semua nih. Sama-sama bilang sama saya, kematian tidak perlu saya takuti. Bilang sama sebelah saudara, lu pasti mati. Lu ya kan, takut atau nggak takut kita pasti mati. Hidup ini adalah antrian panjang menuju kematian, cuma nomornya yang kita nggak tahu. Dan nomor nggak urut sama umur. Sama-sama bilang bukan kematian yang perlu kita takuti. Tapi yang perlu kita takuti kalau hati kita jahat. Karena kalaupun kita mengalami kematian, tapi hidup kita benar, kita ada di sorga, rumah Bapa yang kekal. Tapi selama hati kita bersih, arah pandangan kita benar, maka saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Apa yang mata tidak pernah lihat, itu yang Tuhan sediakan. Yusuf memang dibuang ke dalam penjara, tapi arah pandangannya betul. Dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa, tapi dia ngomong dengan tegas. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Amin.
Kau segala-galanya. Semua sama-sama katakan, Yesus ku bangga. Ku bangga padamu Yesus. Ku bangga pada anugerah kuasa-Mu, kasih-Mu dan kedahsyatanmu selama-lamanya. Kau segalanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Iblis gak peduli saudara masuk gereja. Iblis gak peduli saudara dibaptis Roh Kudus. Iblis gak peduli saudara pelayanan. Yang penting dia dapat mengarahkan pandanganmu pada hal-hal yang menyakitkan, pada hal-hal yang mengecewakan, pada hal-hal yang duniawi. Ada banyak orang merasa hidupnya berat. Ada banyak orang merasa suaminya gak mengerti. Ada banyak orang merasa rumah tangganya gak bahagia. Kadang-kala bukan karena persoalannya, tapi karena arah pandangannya. Betul suamimu bukan malaikat, tapi maaf Bu, saya bertanya, dia juga bukan setan kan? Ibu, belajar arah pandanganmu pada hal-hal yang baik. Pak, istrimu memang bukan malaikat, dia banyak kekurangan. Tapi kan dia juga bukan setan yang hanya kau lihat kekurangannya aja kan? Kenapa kau gak belajar gitu, lihat kelebihannya? Memang rumah tanggamu banyak masalah, tapi banyak anugerah Tuhan juga kan. Betul hidupmu memang banyak badai, tapi jujur, banyak juga kan pertolongan Tuhan yang kau alami dalam hidupmu. Betul dalam pelayananmu kau banyak meneteskan air mata, tapi jangan lupa banyak juga mujizat yang kau alami dalam pelayananmu itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Boleh gak hidup jangan ngelihat yang negatif terus gitu? Boleh gak hidup jangan dibikin ribet? Boleh gak hidup lihat gitu kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sampai engkau hidup dengan kepastian, kau hidup dengan kemenangan, kau hidup dengan kemuliaan, dan kau hidup dengan keyakinan bahwa Allahmu hebat, dahsyat dan luar biasa. Betul mungkin badainya hebat, tapi bisa gak kau melihat ke langit dan melihat kemuliaan Tuhan? Kalau hari-hari ini kau kecewa, kalau hari-hari ini kau tertekan, kalau hari-hari ini engkau penuh dengan amarah, kejengkelan, kekecewaan, dan kepahitan dalam hidupmu, saya khawatir bukan masalahmu terlalu menyakitkan, hanya arah pandanganmu saja yang kau harus rubah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa arah pandangan menentukan sikap kami, arah pandangan menentukan keputusan kami, arah pandangan menentukan suasana hati kami, arah pandangan menentukan apa yang ada dalam pikiran kami, arah pandangan menentukan langkah-langkah ke depan kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami anak Tuhan Yesus. Mungkin selama ini arah pandangan kami keliru. Mungkin arah pandangan kami sedang dibawa oleh setan, sehingga kami penuh dengan kepahitan, kekecewaan, amarah dan ketertekanan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kami memandang ke langit, memandang kemuliaan Tuhan, kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu, janji-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Kami mau arahkan pandangan kami pada kasih-Mu, pada kuasa-Mu, pada kedahsyatan-Mu. Di dalam nama Yesus. Pak, hidupmu bahagia, hidupmu berkemenangan. Ibu, hidupmu bahagia, hidupmu berkemenangan. Adik-adik muda yang saya cintai dalam kasih Kristus, hidupmu luar biasa. Betul ada banyak badai yang sedang kau lewati, tapi juga ada banyak anugerah Tuhan yang kau rasakan. Mari belajar untuk mengarahkan pandangan pada kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap sedang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dengan iman mereka letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin.
Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya sudah disembuhkan. Karena itu dengan iman kami rebut janji Tuhan, bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Karena itu kami perintahkan sekarang dengan iman, keluar dalam nama Yesus segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, kuasa kegelapan, segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala kutuk-kutuk penyakit, serangan-serangan dari kuasa setan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit kepala disembuhkan, sakit telinga disembuhkan, sakit pada bagian mata disembuhkan, sakit pada tulang-tulang disembuhkan, sakit pada ginjal, paru-paru, mah, liver, ginjal sembuh dalam nama Yesus. Cancer cabut sampai ke akar-akarnya. Kandungan yang mandul terbuka dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja mulai imani. Sakit bagian pinggang, sakit bagian tulang belakang, sakit bagian persendian dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan. Prostat disembuhkan Tuhan. Cancer dalam bagian apapun sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Yesus tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Arahkan kami senantiasa sehingga pandangan kami tertuju pada kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, setiap anggota DPR RI, anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, setiap anggota DPD, setiap anggota dari MPR RI, anggota dari BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, dan setiap para pengacara, semua dalam perlindungan Tuhan. Belas kasihan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan, bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual. Dihalaukan. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas air mata dan penderitaan masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Ya Allah, para pemimpin kami dan para penegak hukum di bangsa kami, berikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika selalu terjaga baik di bangsa kami. Kesehatan masyarakat, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, semua baik dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya Indonesia ada di hatinya Yesus. Apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi dalam nama Yesus. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, arahkan kami pada arah pandangan yang tepat, yang benar, yang membangun, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.